Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita ucapkan syukur atas nikmat dan kesehatannya, atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi presentasi yang berjudul Kerangka Berpikir Aliran-aliran Ilmu Kalam. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Sarbanun, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam. Membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu kalam, pastinya terdapat perbedaan perspektif antara pemikiran satu dengan pemikiran lainnya. Sebagaimana kata kalam yang berarti pembicaraan. Pembicaraan dalam hal ini yaitu tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika dan filsafat serta membandingkan masalah-masalah yang menyangkut pokok-pokok agama dan berhubungan dengannya. Karena adanya perbedaan pendapat inilah sehingga muncul berbagai aliran-aliran dan juga metode-metode berpikir yang menjadi ciri dari masing-masing aliran tersebut. Secara umum, metode berpikir dalam ilmu kalam terbagi menjadi dua, yaitu metode berpikir secara rasional dan metode berpikir secara tradisional. Pada metode rasional menekankan aspek yang besar terhadap logika, sedangkan tradisional tidak begitu besar terhadap aspek akal. Kedua corak ini tidak bertentangan dengan agama Islam. Presentasi ini terdapat 3 rumusan masalah. 1. Apa itu pengertian ilmu kalam? 2. Apa saja metode berpikir ilmu kalam? 3. Apa saja pengategorian akibat adanya perbedaan kerangka berpikir dalam ilmu kalam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Ilmu kalam berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Frasa ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu tentang kalam. Ilmu kalam merupakan suatu cabang ilmu yang merupakan bagian dari disiplin-disiplin ilmu berlatar Islam. Kata kalam merupakan kata yang salah satu namanya, al-ilmu, yang juga berarti maha mengetahui. Ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Ajaran dasar agama Islam itu menyangkut wujud Allah, Rasulullah Muhammad, dan Al-Quran. Berpikir dalam ilmu kalam itu terbagi menjadi 2. Menurut Ad-Dahlawi, tampaknya lebih menekankan pada aspek subjek pembuatan dikatakan Imam Munawir. Ia mengatakan bahwa perbedaan pendapat di dalam Islam lebih dilatar belakangi adanya beberapa hal yang menyangkut kapasitas dan kreativitas seseorang sebagai figur pembuat keputusan. Sedangkan menurut Umar Sulaiman Asy-Syagar lebih menekankan aspek-aspek objek keputusan sebagai pemicu terjadinya perbedaan pendapat. Menurutnya ada 3 persoalan yang menjadi objek perbedaan pendapat, yaitu 1. Persoalan keyakinan, 2. Persoalan syariah, 3. Persoalan ekonomi. Perbedaan metode berpikir. Aliran teologi yang sering disebut memiliki cara berpikir rasional adalah Mu'tazilah. Oleh karena itu, Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang bersifat rasional dan liberal. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam dengan sebutan Mu'tazilah. Perbedaan metode rasional memiliki beberapa prinsip. 1. Hanya terikat dengan dogma-dogma yang jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. 2. Memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan bertindak, serta memberikan daya yang kuat kepada akal. 3. Fokus dalam prinsip berpikir rasional adalah lebih dominannya berperan akal sehingga lebih ekstra keras berupaya untuk menanamkan sesuatu ajaran atau konsep kepada orang lain. Selain memiliki prinsip, teologi rasional juga memiliki ciri-ciri. 1. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi karena dalam memahami wahyu aliran ini cenderung menggambar arti majazi. 2. Manusia lebih berbuat dan berhendak kepada akal kuat manusia mampu berdiri sendiri. 3. Keadilan Tuhan menurut pendapat ini terletak pada adanya hukum alam, sunatullah, yang mengatur perjalanan alam ini. 4. Mengatakan bahwa Tuhan bersifat imateri, tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Yang sering disebut memiliki metode berpikir tradisional adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran di dalam Islam. Nama lain dalam aliran ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut aliran ini, Allah mempunyai beberapa sifat.
dan sifat-sifat ini bukan zatnya dan bukan pula melainkan zatnya. Aliran metode tradisional memiliki beberapa prinsip. 1. Terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti dan zani. 2. Memberikan kebebasan kepada manusia di dalam berkehendak dan berpendapat. 3. Memberikan daya yang kecil kepada akal. Selain mempunyai prinsip, aliran tradisional juga memiliki ciri-ciri. 1. Akal mempunyai kedudukan yang rendah karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti lafzi atau literal. 2. Manusia tidak bebas bergerak dan berkehendak. 3. Manusia dan kehendak mutlak Tuhan menurut paham ini bukanlah sunatullah, namun benar-benar menurut kehendak mutlak. Pengategorian akibat adanya perbedaan kerangka berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. 1. Aliran astropesentris menganggap bahwa hakikat realitis transenden bersifat intrakosmos dan infravisional. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos. Orang-orang ini berpandangan negatif terhadap dunia karena menganggap keselamatan dirinya terletak pada kemampuannya. 2. Teologi teosentris menganggap bahwa hakikat transenden bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Manusia teosentris adalah manusia yang statis karena merasa dirinya terjebak dalam kepasrahan mutlak kepada Tuhan. Aliran konservagensi atau sintetis menganggap bahwa hakikat realitis supra sekaligus intrakosmos, personal, dan impresional. Menganggap bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu berdasarkan pada ambigu atau serbaganda, baik secara substansial maupun formal. 4. Aliran nihilis menganggap bahwa hakikat realitis transendental hanyalah ilusi. Aliran ini pun menolak Tuhan yang mutlak, tetapi manusia menerima berbagai variasi Tuhan kosmos. Perbedaan metode berpikir secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kerangka berpikir rasional dan tradisional. Dari kesimpulan yang telah saya sampaikan adalah 1. Metode berpikir rasional memiliki prinsip-prinsip hanya terikat dengan dogma-dogma yang jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak, serta memberikan daya yang kuat kepada akal. Sedangkan metode berpikir tradisional memiliki prinsip-prinsip terikat dengan dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zani, tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkehendak dan berbuat, serta memberikan daya yang kecil kepada akal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, saya minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.